4 2 3 4 close door ya. Oke, kita kedatangan seorang tamu juga teman dari dulu sampai sekarang masih berteman. Dia namanya siapa? Perkenalkan dulu siapa namanya? Oke, jadi terima kasih buat channel Alihi yang udah ngundang saya di sini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Iya, perkenalkan diri, siapa namanya nih? Jadi nama saya itu aslinya Baiji ya, biasa dipanggilnya ya Baiji aja. Terus saya diundang ke sini nggak tahu ya tujuannya mau apa. Mungkin nanti kita nanya aja langsung kepada Bang Hotip ya. Bang Hotip nanti. Betul sekali. Nih, saya punya banyak pertanyaan nih buat agar bisa menginspirasi lah buat para penonton channel Alihi ini. Apa tuh? Banyak sebenarnya, cuman Ya. keunikannya Anda itu teman saya dari dulu. Iya betul, semenjak dari MTS kalau saya dulu ya. Ya, Waktu dari MTS. SMP ya, Iya, SMP, start SMP lah dari dulu. Cuman kan teman-teman SMP itu semuanya udah pada sebagian lah, hampir 80% udah pada menghilang gitu. Nggak tahu kemana hilangnya ya. Pokoknya udahlah putus kontak, cuman sama dia anehnya sampai sekarang masih berteman. Masih nyambung ya? Masih nyambung. Masih nyambung, karena kita itu dulu sering ngoprek HP ya, di situ dari model dari HP Sony, Nokia Symbian, terus di situ juga kadang suka ngedit foto pakai aplikasi Nokia Symbian itu ya. Image Designer. Itu HP zaman-zamannya N70 ya. Jadi kita akrabnya dari situ ya, akrab banget situ, terus ya sering pernah tukar motor, jalan-jalan muter-muter waktu masih galau-galaunya, masih belum kenal kata galau sih sebenarnya. Waktu masih apa ya? Ya masih pengen main-main ke luar lah, pengen cari-cari inspirasi di luar. Iya gitu. Cuman sekarang nih, kan teman-teman SMP itu udah jarang ketemu, sekali ketemu banyak yang udah punya perubahan lah, diantaranya ada yang maaf-maafnya ada yang menjadi tukang bangunan ya kan. Ada ya. Ada yang juga jualan, ada juga yang sukses bikin perusahaan, ada yang bikin lapangan kerja, ada yang sukses dan kurang sukses, ada banyak macam-macam lah teman-teman SMP dulu tuh ya. Nah kalau Baiji sendiri kesibukan sekarang itu apa dulu? Bukan dulu, sekarang kesibukannya nih apa nih? Kalau untuk kesibukan sendiri saya tuh sekarang sebenarnya nggak ada kesibukan. Di rumah itu bangun pagi, kadang ngopi juga, terus di situ sebenarnya kesibukan nggak terlalu padat. Cuman saya mempunyai kegiatan. Nah gitu. kegiatan. Jadi nggak sibuk? Nggak terlalu sibuk di situ. Kalau untuk kegiatannya sendiri, saya tuh sekarang kadang bikin video ya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu admin dari channel Banten Android, yaitu ini orangnya ya, namanya Baiji. Adanya itu di Kota Serang ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa cek aja channelnya itu Banten Android. Nah di situ kalian akan menemukan beberapa video tentang Android ya khususnya. Bisa di situ juga ada tutorial tentang WhatsApp, ada juga Telkomsel ya. Jadi promo nih, jadi promo ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe silakan subscribe terus. Padahal ini channelnya kan kalau ngelihat gede kecilnya ya, channel Alihi kan termasuk channel yang abal-abal, channel yang kecil ya, masih baru, masih seumur jagung lah. Iya. Subscribernya cuma ada 6 subscriber. 6 subscriber. Tapi dia promo ke channel yang kecil. Sebenarnya kebalik ini, sebenarnya saya yang harus promo ke channel Anda. Jadi kita itu nggak akan tahu ya video kita itu meledak atau tidaknya bukan dari subscribernya, tapi seberapa kualitas audio dan kualitas video kita yang kita tayangkan di channel kita. Otomatis nanti akan meraup penonton-penonton yang di luar dari subscriber kita. Oh, jadi kita harus mengutamakan sebuah kualitas dari sebuah konten ya? Betul, jadi yang harus diutamakan itu adalah kualitas konten terlebih dahulu, apa pembahasannya dan apa tujuannya. Nah masalah tujuan tadi ya, tujuan bikin channel YouTube itu tujuannya apa sih? Untuk pertama itu jadi mau sedikit cerita terlebih dahulu ya. Iya. Dulu itu saya seorang penjaga warnet. Nah dari penjaga warnet itu kan saya kadang sering tuh ya nonton YouTube gitu kan. Kadang nonton musik-musik. Nah berhubung saya itu sukanya tentang ngoprek-ngoprek Android gitu. Asal mulanya sebenarnya mungkin
Pak Otip juga tahu ya, dulu itu kadang sering oprek-oprek Android cuman ya. agak menyinggung itu panggilan Pak Otip itu. Coba diganti lagi panggilannya. Yang lebih enak pakai apa nih? Pakai Kang. Oh iya, Kang Hotip ya. Iya, Mungkin Kang jadi Hotip. Kang Hotip ini dulu juga udah tahu ya. Iya, bahwa dulu pernah bareng gitu, ngoprek-ngoprek gitu ya. dulu itu sering ngoprek Android, terus di modding kayak gitu. Nah, bermula dari situ saya nyoba-nyoba ya buat tutorial tentang Android. Sebenarnya itu bukan mutlak buat ya. Jadi saya itu sebenarnya sharing lagi. Terus saya buat video dan saya upload ke YouTube. Ini sebenarnya iseng-iseng, nggak ada tujuan gimana caranya buat nyari uang dari YouTube. Tetapi seiring berjalannya waktu di sini saya kepikiran ya, ternyata YouTube itu bisa menghasilkan uang. Iya. Dan sekarang alhamdulillah sekarang sudah berkecukupan ya, istilahnya sudah ada penghasilan dari YouTube juga. Ada penghasilan. Ngomong-ngomong masalah penghasilan, pastinya kan Neng Tijen yang selalu kepo dan maha Netizen, benyar. Pak, netizen. Ya, Neng aja deh, karena semua itu anggap aja cewek. Karena Neng Tijen itu biasanya pakai anonim ya. Iya. Kalau komentar apalagi mengkritik itu pakai anonim. Ya anggap aja cewek, nggak berani gitu. Namanya Neng Tijen aja panggilnya. Iya betul. Iya. Masalah penghasilan tadi itu, penghasilannya per bulan itu dapat berapa dari YouTube? Kalau untuk sekarang dari YouTube itu masih di antara sekitar di bawah 5 juta ya untuk saya. Bawah Kalau 5 juta. iya per bulannya. Jadi kemungkinan dan minta doanya pada teman-teman ya supaya saya itu bisa lebih berkembang buat konten lagi, karena sekarang saya tuh jarang-jarang buat konten ya. Kadang seminggu 2 kali, seminggu kadang sekali. Pengennya saya tuh buat konten seminggu full. Seminggu full itu artinya kita itu bisa upload setiap hari gitu. Dan doain juga ya, semoga saya kuat ngejalanin komentar-komentar yang ada di YouTube itu. Karena dari komentar-komentar yang ada di YouTube itu kadang suka bikin hati itu ngedon loh. Yang tadinya semangat bikin konten, terus ada komentar kayak gini, kadang menjatuhkan juga. Nah, kalau komentar yang paling bikin bikin down itu komentar kayak gimana gitu? Omongan dari Neng Tijen itu yang maha benar itu gimana itu omongannya? Kalau di channel saya sendiri ya berhubung dengan tutorial ya. Kadang itu kan tutorial ada yang berhasil dan ada yang nggak berhasil ya. Nah, kadang dari orang yang berhasil itu dia selalu mensupport. Yeah. Terus mendukung channel saya. Tetapi kadang yang orang yang tidak berhasil itu dia selalu menjatuhkan. Padahal di situ sebenarnya kesalahan bukan di antara yang buat video ataupun dianya. Tetapi kemungkinan device yang dipakai itu berbeda dan caranya juga mungkin agak berbeda. Dan mungkin satu lagi, kemungkinan juga dia nonton video tutorial itu banyak yang di skip gitu. Jadinya kan ada sesuatu step yang terlewati gitu ya. Mungkin dia agak gagal paham, terus kemungkinan jadi gagal menerapkan tutorial yang saya bagikan. Ya contohnya aja kalau di skip itu kan HP Anda jangan di format. Contoh di skip, kata jangannya itu hilang kan? HP Anda di format karena di skip. Jadi kan gagal paham itu jauh, melencengnya jauh. Iya bisa jadi kayak gitu, karena dari suatu video itu lebih baik kita tonton dari awal sampai akhir agar kita itu bisa memahami isi videonya dan kita juga tidak gagal paham. Nah ngomong-ngomong masalah YouTube kan ya, sebelum punya channel Banten Android, kan saya sudah tahu sebenarnya ini. Sebelum Banten Android ada juga sebelumnya sudah ada channel-channel Anda. Total channel yang pernah dibuat, yang masih Anda ingat, yang sukses ataupun yang gak sukses, yang berkembang ataupun yang mati, yang masih Anda ingat, ada berapa channel gitu? Mungkin saya mau sedikit cerita ke belakang ya. Ya. Jadi pas dulu itu saya kerja di warnet. Nah di warnet itu saya punya satu email, akun Gmailnya itu masih saya ingat dan saya masih pakai sekarang. Di channel itu video-video pertama saya upload ke situ semua. Dan itu juga pas waktu tahun 2017 itu video yang kita upload langsung bisa dimonetize.
Di situ sudah ada saldo ya, dari akun AdSense-nya sudah ada saldo beberapa ratus ribu. Sebelum peraturan YouTube Ya, semakin sebelum ketat ya. peraturan YouTube ketat. Dari 2017 itu udah mulai tuh ada aturan kita itu harus mencapai 1000 subscriber. Hanya 1000 subscriber, belum ada jam tayang. Di channel pertama saya itu saya mendapatkan 800 subscriber. Sebenarnya tinggal dikit lagi ya. Dari situ saya break karena saya rasa saya tidak akan mampu ya mendapatkan 1000 subscriber. Tetapi berjalannya waktu ya, pas waktu saya itu berhenti dari warnet, udah nggak jaga warnet lagi, saya nyoba untuk jualan kartu kuota. Nah dari kartu kuota itu makanya saya banyak tahu trik tentang kartu kuota. Dulunya pernah dagang itu juga. Nah dari pas waktu dagang kartu kuota, saya nyoba buat upload video lagi. Terus saya itu diajarin sama teman saya. Jadi teman saya itu pernah bilang, kamu pernah main YouTube? Saya bilang pernah. Terus dia bilang gini, masih mending main AdMob. AdMob mah lebih cepet dapetin duitnya. Nah dari situ saya tergiur sama akun AdMob. Saya bikin di akun Gmail yang mempunyai akun YouTube itu. Saya bikin, terus saya main AdMob. Nah di situ emang terbukti akun saldo AdSense saya itu lebih cepat naik, lebih banyak naiknya. Tetapi di situ adalah suatu kecurangan. Ada suatu kecurangan. Ada suatu kecurangan yang kedeteksi sama akun sama Google-nya. Ya. Dan pas waktu sekitar sudah 2 bulanan main AdMob, barulah akun Google saya terbanned, akun AdSense-nya. Nah, untuk akun yang terbanned itu udah berapa kali menghasilkan duit? Maksudnya udah totalnya berapa juta? Kalau yang di pertama itu sebelumnya hanya saldo saja ya yang ada ya. Cuma di situ ada saldo sekitar 800 ribuan. Tapi belum diambil, belum pernah. Nah dari situ saya akan coba lagi tuh. Kemungkinan kayaknya susah nih bangun channel pertama lagi bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dari situ memang sudah ada ya pas waktu itu sekitar tahun 2018. Dari tahun 2018 itu saya mencoba bikin akun YouTube baru lagi dari email baru lagi. Kalau nggak salah itu pas waktu bulan puasa ya. Mungkin buatnya itu sama ya. Bulan puasa tahun 2018. Kalau 2018 ya. Iya, bulan puasa 2018 itu bikin emailnya namanya Akuilah ya. Namanya Akuilah ya. Akuilah@gmail.com dulu itu. Itu dulu banget tuh. Pas waktu itu barengan bikinnya di situ. Habis itu saya nyoba upload video-video yang pernah saya upload di akun YouTube yang sebelumnya. Jadi nggak disangka ya dari situ tuh ada salah satu video yang viral bisa mencapai 10 ribuan ya untuk pertama kali ngupload ya dari beberapa kali video. Nah dari situ saya itu cepet ya mendapatkan 1000 subscriber. Jadi tambah semangat gitu ya. Jadi dari situ udah tuh semangat. Pokoknya dari situ udah deh langsung ngelanjutin gitu apa yang ada di pikiran ya udah kita bikin video terus ya upload gitu. Pertama kontennya semuanya tentang tutorial, semua channel YouTube Anda yang dulu itu sampai sekarang. Kalau yang dulu itu campur, ada yang bersifat ya video pribadi, ada yang bersifat video tentang kemasyarakatan dan ada juga video yang tutorial. Pokoknya yang pertama itu campur karena di awal itu saya tidak mempunyai tujuan apa itu membangun YouTube ya. Iya. Tujuan untuk membangun YouTube. Jadi saya nggak kepikiran apa tujuannya. Tetapi di channel yang baru ini saya mempunyai tujuan dan akhirnya saya bisa mencapai 1000 subscriber dan sekarang itu bisa mencapai 100.000 dalam subscriber. Jangka berapa hari, berapa bulan atau berapa tahun itu mendapatkan 1000 subscriber yang Anda ingat sekarang? Kalau dari dulu itu saya ingat ya. Saya buat akun YouTube pada bulan puasa tahun 2018. Kalau nggak salah itu bulan Juli. Dari bulan Juli buat akun YouTube. Di bulan Agustus itu sudah mencapai persyaratan.
di bulan Agustus akhir sudah mencapai persyaratan. Persyaratan pada waktu itu sudah 4.000 jam dan 1.000 subscriber. Iya, 4.000 jam dan 1.000 subscriber. Selama membuat konten YouTube-nya itu ya, yang Anda gunakan pada saat itu device apa gitu? Kalau Apakah pakai komputer atau pakai kamera yang lumayan bagus? nggak ada. Pokoknya di situ itu kita, kalau saya pakai HP Asus Zenfone C. Laser kalau nggak salah. Zenfone Zenfone Laser yang RAM-nya 2 GB, RAM 2 GB. jaringannya itu masih 3G, belum 4G. Jadi di situ udah tuh. Mungkin ada ya di salah satu video saya yang paling bawah, di situ ada handphonenya juga di situ. Oh, jadi memang benar-benar Banten Android ini membangun channelnya bukan dari kalangan menengah ke atas gitu ya. Tidak menggunakan peralatan-peralatan yang lumayan mengocek duit ya. Enggak. Jadi pertama itu saya benar-benar dari nol gitu. Dari nol. Jadi pertama apa yang saya punya ya udah bikin. Bahkan saya tuh pernah berpikiran mungkin dari keterbatasan saya bisa meraih apa yang saya impikan gitu. Iya. Sempat kepikiran nggak jangka waktu YouTube ini apakah akan selalu seperti ini? Maksudnya terus menghasilkan dan tidak akan ada perubahan yang dapat merugikan gitu. Sepertinya dicabutnya monetasi untuk seluruh akun YouTube. Untuk seluruh akun YouTube misalkan YouTube memberikan kebijakan tidak ada monetasi. Pernah kepikiran ke situ? Kemungkinan untuk kedepannya saya nggak kepikiran bahwa semua akun YouTube dicabut monetasnya. Karena ini adalah marketing dari akun Google-nya sendiri. Karena di sini banyak keuntungan yang didapat ya dari monetas dari iklan-iklan tersebut. Salah satunya yaitu adalah suatu perusahaan yang mengiklankan produknya di akun Google itu biasanya lebih murah ketimbang di TV. Yang kedua, akun Google-nya juga mendapat keuntungan juga dari perusahaan. Sedangkan untuk kreatornya sendiri mendapatkan keuntungan dari penayangan iklan yang diiklankan oleh perusahaan dan mendapat keuntungan dari akun Google-nya sendiri. Jadi tidak ada yang dirugikan di situ. Tidak ada yang dirugikan. Saya sering juga yang lihat tutorial-tutorial yang disajikan di channelnya Banten Android. Cuman saya jarang ngelihat wajah ya. Jarang menampilkan wajah. Kenapa gitu? Wajah itu jarang ditampilkan. Apakah memang tidak dibutuhkan wajah Anda? Apakah Anda salah menaruh tempat wajahnya di mana gitu? Lupa naruh tempat wajahnya apa gimana? Karena saya tuh pertama bikin video bertujuan untuk menayangkan video-video tutorial. Makanya saya tuh jarang tampil di layar kaca ya. Melainkan saya tuh seringnya ada di balik layar. Karena yang disajikan itu tentang tutorial loh, bukan orangnya gitu. Mungkin orangnya itu gak terlalu butuh buat penonton. Tapi untuk sekarang saya lagi memproses ya. Jadi untuk pertama awalan intro kemungkinan saya itu ada. Dan untuk tutorialnya mungkin langsung ke device atau langsung ke HP-nya sendiri. Ya kan berarti yang terkenal itu cuma nama channelnya doang ya. Kalau untuk orangnya itu gak terkenal di Banten Android ini. Mungkin gak terkenal, banyak orang yang gak tahu saya. Padahal kan jika memang yang terkenal itu dari orangnya. Kalau kita ada sesuatu di channel ini sepertinya channel ke-banned atau gimana pun ada masalah di channel. Ketika kita bikin channel baru itu gampang. Karena yang dikenalnya itu wajahnya kan bukan namanya kan. Dari orangnya ya. Mungkin dari itu mah bisa dari karakter orang ya mungkin ya. Yang karakter orang kalau kita udah suka sama orangnya, walaupun dia mau ngupload apapun seperti Reza Octavian ya, dia tuh channel gaming, kita tahu semua ya dia channel gaming, tetapi dia walaupun ngupload aktivitas kesehari-hariannya mungkin banyak yang nonton ya. Mungkin karena orang itu suka sama karakter orangnya. Sedangkan kalau kita sendiri, misalkan saya menampilkan wajah saya di depan kamera, tetapi di situ nggak ada keunikan yang saya punyai gitu. Kemungkinan orang juga nonton saya itu bakal lemes ya, bosen gitu bosen ya. Ya tapi kan ada juga channel yang tadinya itu nggak pernah menampilkan wajah ya.
Seperti contoh channel yang dulu, yang sekarang ya masih saya sering tonton itu ya karena humornya. Menyajikan informasi dengan dikemas secara humor itu channel MAKI itu ya. MAKI ya. MAKI dulu itu channelnya cuman vokal aja dia, menampilkan suaranya doang. Narasi doang ya. Oh iya, kalau channel MAKI sekarang udah lumayan gede ya. Makanya dia itu menampilkan wajah. Karena mungkin permintaan dari subscribernya ya. Iya, nah yang kalau selama ini Baji sendiri nih, udah pernah diminta nggak sama subscriber? Pengen tahu siapa sih namanya, siapa sih orangnya yang bikin channel ini, yang ngomong ini. Soalnya kalau saya dengar-dengar ya, suara dari Banten Android itu mirip YouTube Crash. Serius, rada mirip YouTube Crash, YouTube gede. Anda bisa aja sih ngaku-ngaku atau bikin channel nama YouTube Crash gitu ya. Dinarasikan dengan suara Anda kan. Ya. Jadi dari subscriber sendiri sebenarnya belum pernah ya untuk tahu nama saya ataupun tahu muka saya gimana gitu. Tetapi yang jelas di situ subscriber kalau komentar ya paling mengenai tentang isi video yang dia tonton. Isi video dan kontennya itu kalau Banten Android itu kan seputar tutorial HP Android khususnya kan ya. Yang namanya tutorial, apalagi kalau tutorial internet, itu dalam sejangka 5 hari, 7 hari, 1 bulan, itu sudah basi. Iya. Kadang ada yang nggak work lagi, udah nggak bisa kerja lagi, ya kan? Kesulitannya dalam membuat konten itu gimana itu? Sebenarnya saya nggak fokus di tentang internet gratis ya. Di situ hanya saya berbagi aja kalau misalkan ada trik yang bisa dibagikan secara gratis dan itu bisa menguntungkan kalian semua, nanti saya bagikan. Tapi di sini saya juga nggak fokus ke masalah internet gratis. Iya kan namanya IT teknologi. Tentunya nggak akan di situ-situ aja, terus berkembang pesat. Contohnya aja seperti Symbian lah, Symbian Nokia zaman dulu. Itu banyak tutorialnya dulu, tutorial tema efek. Nah ya tema efek. Sekarang kan sudah nggak kepake, sama sekali tidak kepake. Anggap saya seperti itulah, nggak akan dipakai, nggak akan ada yang nonton lagi tutorial kayak gitu kan. Karena kan emang HP-nya sudah jarang ditemukan. Begitu pula Android. Kenapa Anda menggunakan nama Android? Sedangkan belum tentu Android itu akan terus berjaya. Apakah Anda nggak ingin ganti nama yang lebih universal? Saya sih di sini melihatnya ya bahwa Android itu semakin dari tahun sekarang sampai tahun seterusnya kemungkinan bakal masih ada terus. Iya, tapi kan Android. Ada kemungkinan tertinggal dengan produk yang baru mungkin. Mungkin Google bisa aja mengeluarkan produk yang baru atau mungkin itu pasti bakal dikeluarkan produk-produk yang baru. Tetapi kan di sini saya tidak akan membahas tentang tutorial mengenai device-nya aja. Melainkan saya itu membahasnya tentang sebuah aplikasi. Nah, dari sebuah aplikasi ini biasanya kan banyak yang HP yang support ya seperti WhatsApp. Nah, banyak kan orang yang sekarang pakai WhatsApp. Dulu pada zamannya 2018 ya masih pakai BBM. Di bahan situ bakar kan, minyak. Iya, aplikasi BBM tahu kan ya? Tahu. Nah, dari maaf ngomong nih buat BlackBerry ya. Dari dulu, dari zamannya Symbian, begitu muncul BlackBerry, sedikit pun di dalam hati nggak kepengen punya BlackBerry. Serius, memang jiwa saya itu kayaknya di dalam hati itu tahu naluri-naluri IT itu ada gitu sedikit-sedikit. Dan akhirnya sampai sekarang juga BlackBerry cuma naik sebentar doang, tertinggal. Iya, kan? Karena dia yang menjual sebuah aplikasi yang istilahnya sebuah aplikasi khas dia, sebuah obrolan chat, tapi dia jual ke Google ataupun untuk ke Android, makanya dia turun pesat. Iya, jadi BB itu gimana ya, produknya itu pas waktu boomingnya tuh, sedikit pun di dalam hati nggak pernah tersirat pengen beli BlackBerry. Kalau untuk HP Nokia dulu itu ya, N70, E73, itu bahkan saya nyari-nyari yang second itu. Bahkan saya tuh masih pas waktu zamannya Android udah keluar. Pada tahun 2017-an atau 2018-an ya. Saya masih nyari HP Nokia Symbian. Sama saya juga seperti itu. Padahal saya sudah mempunyai HP yang pertama itu Samsung Duos kalau nggak salah. Samsung Duos yang RAM-nya 512 NB. Nah, saya masih berani tukeran sama Nokia N73 yang masih Symbian versi 3.
pada saat itu pikiran saya juga belum panjang ya, masih pendek lah. Nokia Symbian dengan Android ya dulu tuh ya. Baru muncul Android itu Symbian tertinggal kan. Sebelum Symbian tertinggal, begitu muncul Android, saya pernah megang-megang lah punya teman. Bukan karena kepengen tapi pengen tahu doang. Begitu lihat aplikasinya berupa APK. Nah dari aplikasi tersebut, dari format APK tersebut, coba saya buka dengan Explorer dulu ya. Aplikasi Explorer yang dimiliki oleh Symbian. Iya, seperti kayak kalau dilihat itu dalamannya kayak file zip ya, banyak file-file Jadi itu ya. teringat pada teknologi sistem jar itu ya, aplikasi Sistem jar Java. Java, iya. Jadi kayak saya lihat itu dari situ, kok aplikasinya gini amat, cuman berbentuk kompresan doang ya. Iya. Jadi di situ saya nggak langsung pengen beli Android, sama sekali nggak kepengen. Mungkin sebenarnya di situ dari Java itu masih memperkembangkan ke Android gitu. Enggak. Tetapi kan sekarang udah beda lagi, Pak. Iya kan kalau Java dan Android itu kan jauh berbeda. Kalau Java kan produknya Nokia. Produknya ada Nokia, ada Sony Ericsson ya. Di bawah Symbian. Ya kan kalau Java mah iya, di bawah Symbian. Nah, kalau Symbian kan dari Symbiannya bisa ngebuka file tentang aplikasi Java. Aplikasi Java bisa kebuka. Aplikasi Android pun APK-nya tuh bisa dioprek gitu, bisa dibuka. Dari situ kan timbul di dalam hati tuh kayak lebih canggihan Android Symbian. Lebih canggihan Symbian. Aplikasinya cuma berupa zip doang gitu kan ya. Kalau Symbian kan aplikasinya untuk membuka SIS ya. SIS dulu ya aplikasi formatnya ya, SIS X. SIS X itu untuk yang versi 3. Versi 3 ya. Kalau yang SIS untuk versi 2. Untuk membuka itunya kan sulit, penuh dengan codingnya. Iya. Kalau Android itu kan gampang gitu, kayaknya itu gampang amat gitu buat diretas dulu. Tapi ternyata ya gampang. Gampang. Karena folder, kalau di Symbian itu folder Z namanya ya. Folder Z, ada folder Z. Nah kan kalau Symbian itu mati mutlak, nggak bisa diapa-apain. Gimana pun caranya nggak bakal bisa diapa-apain Z-nya kan ya. Nggak bisa. Bahkan dulu itu kalau kita pengen ngoprek file Z-nya itu kita harus nge-crack dulu kalau nggak salah itu. Nge-hack. Di hack pun nggak bisa ke Z mah. Cuman bisa di folder D kalau nggak salah. Folder D, iya. Iya, tapi masih hafal semua ya. Iya. Kalau di mungkin Android, itu adalah pengalaman dasar kita ya. Pengalaman dasar. Untuk ngoprek sebuah Android sekarang ini gitu kan. Nah, tapi untuk HP yang terbaru sekarang seperti Vivo ataupun Oppo itu saya acungin jempol 2 ya. Untuk sistem keamanannya dia itu lebih ketat, lebih bagus. Seperti HP Oppo ya. Untuk HP Oppo sendiri dia itu enggak sembarangan orang bisa nge-flash ya. Dia harus mempunyai ID out kalau nggak salah itu. Jadi aplikasinya itu kita harus login dulu pakai ID yang terdaftar di Oppo-nya sendiri. Baru kita bisa nge-flash sebuah HP Oppo ataupun HP Vivo ya. Jadi ada banyak keamanan ya. Untuk keamanannya itu lebih ketat sekarang. Nah, kalau masalah penilaian dari masyarakat sendiri, ada nggak sih penilaian dari masyarakat kalau Bayi Gini punya channel YouTube dari kalangan itulah keluarga atau tetangga-tetangga gitu? Kalau untuk tetangga dan para keluarga ya mungkin tahu ya. Tetapi yang unik ya, yang uniknya saya pertama. Jadi saya kan buat akun YouTube suaranya aja ya, nggak pakai orang gitu kan. Pas waktu rekaman ya, pas waktu rekaman di kamar gitu kan sendirian. Ngomong nih ya, ngomong ngoceh aja gitu kan. Orang tua lihat, kamu ngapain sih ngomong sendiri di HP kayak orang gila gitu kan. Jawab aja, ini lagi bikin video mak gitu kan. Tetapi di situ tuh ngapain sih bikin kayak gitu, nggak ada manfaatnya gitu kan. Nggak ada support dari keluarga ya? Iya, nggak ada support ya situ. Dari situ nanti bakal ada duitnya, kata saya kan gitu. Dia nggak percaya, masa ngomong-ngomong gitu doang dapat duit gitu kan. Nah dari akhir pas waktu dapat pin Google AdSense itu kan, pin dapat pin, ini suratnya gitu kan, nih duitnya gitu kan, langsung dikasih ke orang tua, baru dia percaya. Oh emang gitu-gitu doang bisa dapat duit.
Jadi ya semoga video ini menginspirasi lah bagi teman-teman semua subscriber Alihi ya. Semoga cepat beralih. Yang belum subscribe silakan subscribe ke channel Alihi, channelnya 6 subscriber. Cuman baru 6 subscriber pada saat video ini dibuat. Namun kan saya berkomitmen untuk saat ini tidak akan sub for sub ya. Subscribe untuk subscribe tidak akan, karena saya ingin mendapatkan subscriber murni dari orang-orang yang jelas. Maksudnya orang-orang yang benar-benar suka dengan video ini gitu. Orang-orang yang merasa bermanfaat melihat video ini gitu. Dan buat kalian ya yang baru nemuin channel ini dan baru nonton video ini ya, apalagi nontonnya sampai akhir akhir video lah gitu kan. Jangan lupa ya subscribe channel ini dan jangan lupa juga subscribe channelnya Banten Android. Nah, Banten support Android terus ya channel-channel yang kecil-kecil seperti kita ini. Jangan. Oh ya, kita dari Banten loh. Ya, kita berdua dari Banten. Dari Banten. Ini adalah YouTuber dari Banten. YouTuber dari Banten. Jadi kalau orang Banten yang nonton ini ya sangat-sangat harus gitu subscribe. Harus subscribe ya. Mendukung. Harus bantu kita juga. Dan kita misalkan sudah sukses, sudah mencapai jutaan subscriber. Di sini keluh kesah dari Banten juga bisa saja kita. Insya Allah diekspor juga. Keluh kesah. Sebenarnya di sini ada salah satu grup kreator Serang Banten ya. Namanya itu CSB. Nah, CSB juga sekarang sudah menjadi kayak kegiatan sosial itu. Kegiatan sosial. Jadi emang YouTube itu asalnya dari dunia maya kan ya? Iya. Sudah beralih ke dunia nyata gitu. Nah, seperti kemarin aja tuh ya di salah satu tempat di simpang lampu merah, mana tuh ya, alun-alun ke sana, Benggala ke sana. Ya, dari sana itu ada salah satu YouTuber ya yang grup dari Serang Banten ini, yaitu adalah ketuanya, namanya Agus Plan ya. Agus, channelnya namanya A Plan. Iya, di subscribe nggak apa-apa. Saya dukung subscribe. Orang Banten juga, karena orang Banten subscribernya banyak kan. Di situ kita bisa mengekspresikan gitu agar dilihat keluh kesah ataupun dari yang perlu dibantu ya dari warga negara Indonesia tepatnya di Banten ya. Jadi kemarin ketua ngabis penyelenggaraan dana ya di jalan-jalan bersama mungkin ada 4 orang ya ataupun dari bisa masing-masing channel ya. Iya, dari itu. Tapi saya nggak hadir pas waktu itu. Iya, saya juga nggak hadir. Mohon maaf Pak Ketua. Terus dia ngumpulin uang untuk Ibu Tu Ariyah kalau nggak salah itu namanya, tempatnya di Gunung Sari. Dia menderita kanker tulang. Jadi buat kalian ya yang nonton channel ini, yuk kita doa bareng-bareng bersama. Semoga Ibu Tu Ariyah bisa sembuh kembali ya. Karena dia itu sakit tidak tercover BPJS. Karena ada corona ini ya, mungkin jadi tidak tercover. Iya. Nah, nanti kalau misalkan subscriber udah ribuan, kita bisa saja mengkritik sebuah pemerintah. Jangan, bahaya Pak. Sekarang itu pemerintah lebih sensitif. Kalau dikritik ya nanti kita bisa meletik. Bui. Ya, kebebasan berpendapat itu sebenarnya hanya untuk orang-orang yang berkuasa sepertinya. Seperti itu ya. Iya. Padahal di undang-undang juga ada untuk masyarakat juga untuk berkebebasan berpendapat. Iya. Oh iya, sebenarnya ini penutupan. Cuman karena obrolan kita semakin hangat aja gitu ya, semakin seru ya, jadi lama gini. Ya pokoknya mah gitu aja lah, subscribe aja channel Alihi dan juga channel Banten Android. Oh iya, saya adalah admin daripada channel King Kuber. Tahu King Kuber ya? King Kuber itu namanya siapa Pak? Namanya Pak? Namanya mah Khotib. Oh, tinggal di mana? Di Banten, Serang ya. Untuk info lebih lanjutnya silahkan hubungi nomor yang ada di channel King Kuber. Oh iya, buat kalian yang nonton ini juga, kalian punya bakat seperti ngori ataupun nyanyi, nanti bisa main-main aja ke tempat ini ya, ke tempatnya admin channel King Kuber ya. Nanti kita bisa record juga. Dan siapa tahu bakat kalian bisa tersebar luas di seluruh Indonesia ataupun dari luar Indonesia juga. Agar bakat itu tidak terisolasi di dalam rumah saja gitu. Tidak seperti corona. Jadi sebenarnya di dalam satu diri kita ini
pasti ada bakat yang terpendam. Mungkin saja kita itu sekarang tidak tahu. Tetapi ada salah satu orang yang menggali terus dari diri kita ini dan menimbulkan bakat kita itu keluar gitu. Iya, mohon maaf nih, banyak omong kayak gini nih sebenarnya banyak salah ngomong juga karena kita belum terbiasa untuk obrolan-obrolan yang direkam oleh video. Iya, Kalau ngobrol biasa kan kita sering ya. Iya, bahkan saya aja sering ngomong belepotan ya, salah-salah terus. Ya karena nggak terbiasa sih. Karena itu kan walaupun saya sering buat video, tetapi kan itu kan hanya narasi aja. Dibaca pula itu kan. Yang hebat itu YouTuber Banten itu sendiri. adalah Rambo Serang itu, Kang Rambo Serang itu. Itu gagah itu. Karena Kalau Rambo Serang itu mah udah biasa dia ya. dia bisa di dunia nyata gagahnya emang dia kocak. itu pakai bahasanya lokal gitu, Iya. pakai bahasa daerah sendiri. Gue bahasa Jawa, jadi Nggo ngomongin bahasa Jawa. Kalau kita nggak pakai ngomong bahasa Jawa itu kayak nggak gimana ya, sulit gitu kalau untuk di depan kamera ya. Bahkan kekok ya. Kekok. Iya. Ya udah. Ya udahlah, mungkin cukup di sini saja lah obrolan kita. Semoga yang nonton channel ini dapat mendapatkan inspirasi dan ingin menjadi lebih baik lagi dan terus menggali bakat yang ada pada diri yang terpendam. Amin. Diri yang terpendam. Ya udahlah. Saya pamit undur diri dari channel Banter Android. Saya juga undur diri dari channel Alihi dan juga channel King Kuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman di channel King Kuber. Khoir Kang Kumang. Ya, khair ya, khair. Khoir. Khair.